Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu dengan salam khas BNN dan mohon dibalas dengan salam yang sama. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Kayaknya kurang kompak ini. Ada yang tidak mengucapkan salam. Saya curiga jangan-jangan ada yang tidak mau menggunakan Ada yang menggunakan narkoba. Ada yang tidak mau hidup bersih tanpa narkoba. Saya ulangi, mohon izin semuanya dan kita katakan salam sehat dengan semangat. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Terima kasih. Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Dede Indra Permana SH.MH. Yang saya hormati anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Sudin dan Bapak Pulung Agustanto. Yang saya hormati Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, yang dalam hal ini diwakili Sekretaris Menko Polkam, Bapak Letjen TNI Muhammad Hasan. Yang saya hormati Panglima TNI, yang diwakili oleh Asisten Kaskogab Wilhan, Bapak Brigjen TNI Jimmy Watuseke SE. Yang saya hormati Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang diwakili oleh Kapolda Kepri, Bapak Irjen Pol Asep Safrudin SIK MH. Yang saya hormati Jaksa Agung RI yang diwakili oleh Kajati Kepri, Bapak Teguh Subroto SH MH. Yang saya hormati Menteri Keuangan yang diwakili oleh Direktur Interdiksi Narkotik Bea Cukai, Bapak R. Syarif Hidayat. Yang saya hormati Menteri Hukum yang diwakili oleh Kakanwil Kementerian Hukum Kepri, Bapak Edison Mani. Yang saya hormati Menteri Impas yang diwakili oleh Kakanwil Ditjen Imigrasi Kepri, Bapak Pujo Sutojo Sujoto SH MSI. Yang saya hormati Menteri HAM yang diwakili oleh Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Bapak Munafrizal Manan SH SOS LLM MIP MSI. Yang saya hormati Menteri PPMI, Kepala BP2MI yang diwakili oleh Kepala BP3MI Kepri, Bapak Kombes Pol Imam Riyadi SIK MH. Yang saya hormati Kepala Badan Intelijen Negara yang diwakili oleh Kabinda Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Brigjen TNI Bonar Panjaitan SE MSI. Yang saya hormati Kepala Staf TNI Angkatan Laut yang diwakili oleh Pangko Armada, Bapak Laksamana Muda TNI Fauji SE MM MTR Opsla MHAN. Yang saya hormati Kepala PPATK yang diwakili oleh Direktur Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri, Bapak Brigjen Pol Muhammad Irhami. Yang saya hormati perwakilan DIE Bangkok, Mr. Mark Leing dan Miss Abirade Pelkam, dan DIE Jakarta, Mr. Andre Hesya. Yang saya hormati perwakilan NCB Thailand, Polisi Kolonel Witon Yanukul. Yang saya hormati perwakilan ONCB Thailand, Mr. Chayan Nyut Kamla MR Supacok Potong dan Miss Suthine Techahong. Yang saya hormati para pejabat tinggi media dan Pratama BNN RI. Yang saya hormati pimpinan pemerintah daerah dan anggota Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau. Yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal di Provinsi Kepulauan Riau. Yang saya hormati penasihat dan kelompok ahli BNN, Bapak Goris Mere, Habib Sen Asagab, Cak Isla Barawi, Bapak Akbar Faisal, Bapak Ecep Surya Dananiyasa, Bapak Eduardus Lamento. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat Kepulauan Riau. Saya melihat di belakang ada sahabat saya, Romo Pascal. Terima kasih atas kehadirannya dengan seluruh tokoh-tokoh agama yang lain.
yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Iman Sutiawan. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Wakil Gubernur Kepri, Bapak Nyang Haris Pratamura, SE MSI. Sahabat-sahabatku para insan pers dan hadirin sekalian yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun yakinilah bahwa itu semua tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita semua masih berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat menghadiri dan menyaksikan bersama konferensi pers pengungkapan kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan bentuk implementasi Astacita dan program prioritas Presiden tentang pencegahan dan pemberantasan narkoba. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, memberikan arahan dan penegasan agar dilakukan pengungkapan kasus-kasus kejahatan yang bersifat transorganized crime seperti penyelundupan, human trafficking, korupsi, dan narkoba melalui penguatan intelijen untuk melakukan pemetaan terhadap jaringan-jaringan kejahatan tersebut, modus operandi yang digunakan, dan pola-pola pergerakannya. Sejak menerima arahan tersebut, BNN dengan segala keterbatasan telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pemetaan jaringan melalui analisis intelijen, penempatan personil intelijen di daerah-daerah rawan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia intelijen untuk melaksanakan operasi sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, dan sepanjang tahun. Berbagai penangkapan yang dilakukan pada tahun ini merupakan keberhasilan dari kekuatan operasi intelijen yang puncaknya adalah keberhasilan pengungkapan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton yang kita rilis bersama pada hari ini. Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam melaksanakan arahan Presiden untuk melakukan perlawanan keras terhadap jaringan sindikat narkoba, baik yang bersifat internasional maupun domestik. Kami ingin memberikan pesan keras kepada para sindikat narkotika bahwa tidak ada tempat yang aman bagi para sindikat narkoba di Republik Indonesia. Saya ulangi, tidak ada tempat yang aman bagi para sindikat narkoba di Republik Indonesia. Kami secara khusus akan melaporkan kepada Presiden tentang keberhasilan BNN dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam melakukan pemetaan dan pengungkapan kasus-kasus narkoba di Indonesia, khususnya kasus penyelundupan narkoba kapal Sea Dragon Tarawa yang saat ini sedang ditangani. Keberhasilan semua ini tidak terlepas dari arahan dan motivasi yang diberikan oleh Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto. Bapak Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga, dan rekan-rekan wartawan sekalian, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Sebagai Kepala BNN, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, selaku pengarah dan pengendali Des Pemberantasan Narkoba, yang telah mengkoordinasikan kegiatan konferensi pers dengan melibatkan para menteri, kepala lembaga, anggota Des Pemberantasan Narkoba yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polkam. Kehadiran para menteri dan pimpinan lembaga atau perwakilan kementerian dan lembaga dalam konferensi pers ini sebagai bentuk komitmen seluruh jajaran pemerintah yang tergabung dalam Des Pemberantasan Narkoba untuk mensukseskan Astacita, program prioritas Presiden, khususnya program pencegahan dan pemberantasan narkoba. Konferensi pers hari ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyampaian kinerja kolaborasi antar instansi pemerintah kepada publik
terkait keberhasilan aparat gabungan dari beberapa instansi yang telah bekerja keras mengungkap kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton. Berdasarkan data pengungkapan kasus narkotika, bahwa hasil pengungkapan kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton yang kita saksikan hari ini merupakan pengungkapan terbesar dalam sejarah pemberantasan narkotika di Indonesia. Bapak Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI, Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga dan rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang saya hormati. Perlu diketahui bersama bahwa proses pengungkapan kasus ini membutuhkan waktu cukup panjang, yaitu kurang lebih 5 bulan untuk melakukan analisa, melakukan penyelidikan sampai dengan penangkapan. BNN menerima informasi dari counterpart bahwa ada jaringan sindikat narkotika internasional dari wilayah Golden Triangle yang operasionalnya melibatkan jaringan peredaran gelap narkotika di Indonesia yang berencana akan menyelundupkan narkotika dengan menggunakan kapal laut ke beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang akan melewati perairan Batam. Direktorat Intelijen BNN bersama Direktorat Interdiksi Narkotika Ditjen Bea Cukai melakukan joint analisis untuk mengidentifikasi dan menemukan keberadaan kapal tersebut. Joint analisis yang dilaksanakan selama sekitar 5 bulan akhirnya berhasil mengidentifikasi kapal yang dimaksud, yaitu kapal Sea Dragon Tarawa yang berada di samping kita hari ini. Pada tanggal 20 Mei 2025, kapal Sea Dragon Tarawa yang dicurigai membawa narkotika sedang berlayar dari Laut Andaman menuju perairan Kepulauan Riau. Narkotika tersebut dicurigai akan didistribusikan beberapa negara, antara lain Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Pada tanggal 2 Mei 2025, sekitar pukul 23.00 WIB, petugas BNN dengan didukung kekuatan penuh dari Ditjen Bea Cukai yang mengarahkan 2 kapal, yaitu kapal BC 20003 dan kapal BC 20007, dan didukung dari Lantamal 4 Batam yang mengarahkan 2 kapal tempur, yaitu KRI Surik 645 dan KRI Silea 858. Dan juga didukung dari Polda Kepulauan Riau serta BAIS TNI bersama-sama melakukan operasi penindakan terhadap kapal tersebut. Pada saat melewati perairan Indonesia, petugas gabungan berhasil menangkap dan membawa kapal tersebut ke dermaga Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Uncang untuk dilakukan penggeledahan isi muatan dan pemeriksaan awak kapal. Pada saat dilakukan penggeledahan, petugas gabungan menemukan 67 kardus yang berisi 2.000 bungkus narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton atau 2.115.130 gram yang dibungkus dengan kemasan khas yang lazim digunakan sindikat jaringan narkotika Golden Triangle. Barang bukti tersebut disembunyikan di kompartemen samping mesin kapal dan kompartemen bagian depan kapal. Petugas juga berhasil mengamankan 6 awak kapal yang terdiri dari 4 WNI atas nama Fandi Rahmdani, Leo Chandra Samosir, Richard Halomuan, Hasiloan Samosir, dan 2 warga negara Thailand atas nama Wirapat Pongwan dan Terapong Lakparadube. Kepada para awak kapal yang tertangkap, BNN telah menetapkan sebagai tersangka. BNN akan terus menginvestigasi secara intensif untuk menggali dan menemukan berbagai informasi dalam rangka pengembangan penyelidikan adanya potensi keterkaitan berbagai pihak dengan kasus ini, baik pihak yang berada di luar negeri maupun dalam negeri, dengan melibatkan komunitas intelijen dan penyidik-penyidik dari penegak hukum lainnya. Dalam pengungkapan kasus ini, BNN telah melakukan joint investigasi dengan melibatkan Drug Enforcement Administration atau DEA Amerika, Narcotics Suppression Bureau NSB Royal Thai Police, dan Office of Narcotica Control Board atau ONCB Thailand.
Dari pelaksanaan joint investigasi tersebut berhasil mengidentifikasi seseorang yang bernama Chan Chai alias Kaptain Tui alias Mr. Tan alias Jackie Tan alias Tan Sen, seorang buronan kepolisian Thailand yang berperan sebagai pengendali penyelundupan narkotika dengan menggunakan kapal Sea Dragon Tarawa. BNN akan segera menerbitkan red notice dan menetapkannya sebagai DPO internasional untuk menjadi buronan internasional. Keberhasilan pengungkapan kasus penyelundupan narkotika seberat kurang lebih 2 ton ini dapat mencegah potensi perputaran uang di masyarakat untuk pembelian narkotika kurang lebih 5 triliun rupiah, serta mencegah potensi penyalahgunaan narkotika kurang lebih 8 juta jiwa atau hampir setara dengan jumlah penduduk Jakarta. Bapak Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI, Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga, rekan-rekan wartawan, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Pengungkapan kasus narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton ini adalah kasus besar kedua yang terjadi dalam rentang waktu 7 hari. Saya ulangi agar dicatat dan diingat rekan-rekan semua para hadirin. Merupakan kasus besar yang kedua yang terjadi dalam rentang waktu 7 hari di area laut yang sama. Sebelumnya petugas Lantamal 4 Batam berhasil menangkap kapal De Aung Toe Toe 99 yang memuat narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 700 kg dan ketamin seberat kurang lebih 1,2 ton, serta mengamankan 5 tersangka terdiri dari 4 warga negara Myanmar dan 1 warga negara Thailand. Penanganan kasus ini telah diserahkan oleh pihak TNI Angkatan Laut kepada BNN untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut sampai kepada tahap pengadilan. Dalam penanganan kasus ini, BNN juga telah melakukan joint investigasi dengan berbagai negara untuk membongkar jaringan sindikat secara luas dan akhirnya berhasil mengidentifikasi pemilik kapal De Aung Toe Toe 99 yang bernama Kok Hau, seorang warga negara Myanmar. BNN juga akan segera menerbitkan red notice dan menempatkannya sebagai DPO internasional untuk menjadi buronan internasional. Dari 2 kasus ini, petugas gabungan telah berhasil menyita barang bukti narkotika seberat kurang lebih 4 ton dengan mengamankan 11 tersangka yang terdiri dari 4 warga negara Indonesia, 4 warga negara Myanmar, dan 3 warga negara Thailand. Terkait barang bukti narkotika yang disita dari kapal Sea Dragon Tarawa, BNN akan melakukan pemeriksaan lanjutan secara laboratori untuk mengidentifikasi drug signature untuk menemukan adanya kesamaan dan keterkaitan dengan kasus-kasus narkotika lainnya yang telah terungkap sebelumnya, termasuk kasus penyelundupan narkotika dengan kapal De Aung Toe Toe 99 yang ditangkap oleh petugas Angkatan Laut pada tanggal 13 Mei 2025 yang lalu. Jumlah total barang bukti narkotika tersebut apabila diperhitungkan dampak kerugian dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan, maka nilai potensi kerugiannya sangat besar dan tidak bisa dinilai dengan ukuran nominal. Upaya menyelamatkan aspek-aspek nilai kemanusiaan merupakan moral tertinggi dalam pemberantasan narkoba dan jauh lebih bernilai dibandingkan dengan ukuran nominal finansial. Oleh karena itu, kami memaknai bahwa kejahatan narkotika merupakan ancaman yang nyata bagi kemanusiaan dan peradaban. Kami ulangi, kami memaknai bahwa kejahatan narkotika merupakan ancaman nyata bagi kemanusiaan dan peradaban. Bapak Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI, Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga dan rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang saya hormati. 2 kasus penyelundupan narkotika dengan jumlah barang bukti yang sangat besar dan terjadi pada waktu berdekatan semakin menegaskan bahwa
kawasan perairan pantai timur Sumatera atau Selat Malaka, khususnya perairan Provinsi Kepulauan Riau, adalah kawasan yang sangat rawan menjadi jalur penyelundupan narkotika oleh jaringan sindikat internasional, baik tujuan ke Indonesia atau tujuan ke negara-negara lain. Para tersangka kasus penyelundupan narkotika yang berasal dari berbagai negara seperti Indonesia, Myanmar, dan Thailand merupakan bagian dari jaringan sindikat narkotika internasional. Para tersangka adalah pekerja sektor pelayaran yang direkrut jaringan sindikat narkotika internasional untuk mengirimkan narkotika dengan menggunakan kapal ke berbagai negara dengan imbalan upah kerja yang lebih besar daripada nilai upah pada umumnya. Para tersangka tergiur dengan nilai upah sebesar 50.000 baht atau sekitar 24 juta rupiah per trip dan tambahan bonus sebesar 3.000 dolar Amerika atau setara dengan 50 juta rupiah. Mereka menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan kejahatan, namun mereka tidak mempertimbangkan hukum yang berat yang akan menjerat mereka karena mereka tergiur dengan nilai upah yang lebih besar. Upaya pemberantasan jaringan sindikat internasional yang selama ini beroperasi di kawasan ASEAN dibutuhkan kerjasama dan kesepahaman dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Semangat membersihkan kawasan ASEAN dari kejahatan narkotika harus kembali ditegakkan agar terjadi komitmen dan tujuan bersama negara-negara ASEAN. Untuk mewujudkan kawasan ASEAN bersih dari kejahatan narkotika, BNN di bawah koordinasi Des Pemberantasan Narkoba, Kemenko Polkam, menginisiasi joint analisis dan joint investigasi dengan negara-negara di kawasan ASEAN untuk saling bertukar data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengungkapan jaringan sindikat narkotika yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara. Bapak Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI, Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga dan rekan-rekan wartawan, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Perlu kami tegaskan bahwa dalam pemberantasan jaringan sindikat kejahatan narkotika, BNN sangat serius dan berkomitmen tinggi untuk membongkar jaringan sindikat narkoba sampai ke akar-akarnya. BNN berkolaborasi dengan stakeholder terkait, berkomitmen mensukseskan Astacita dan program prioritas pencegahan dan pemberantasan narkoba yang telah ditetapkan oleh Presiden. Keberhasilan pengungkapan kasus ini sebagai bukti nyata bahwa BNN dan stakeholder terkait sangat serius melakukan pemberantasan jaringan sindikat narkoba dan tidak berkompromi sedikit pun. Saya ulangi, tidak berkompromi sedikit pun dengan pihak-pihak manapun yang berusaha berupaya untuk menghalang-halangi upaya pemberantasan jaringan sindikat narkotika. BNN bertekad tidak akan memberikan ruang dan kesempatan sedikit pun kepada para jaringan sindikat narkotika beroperasi secara luas di wilayah Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tekad tersebut, BNN menetapkan 6 kebijakan dan strategi, yaitu penguatan kolaborasi, penguatan intelijen, penguatan ketahanan sosial masyarakat wilayah pesisir dan perbatasan negara, penguatan kerjasama dengan negara perbatasan, penguatan pendekatan tematik dan ikonik, penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur. Keberhasilan pengungkapan kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton ini merupakan hasil implementasi kebijakan dan strategi BNN, terutama kebijakan penguatan kolaborasi, penguatan intelijen, dan penguatan kerjasama dengan negara-negara perbatasan. Dalam pelaksanaan operasi intelijen, BNN menerapkan sistem operasi secara intensif selama 24 jam kali 7 hari sepanjang bulan dan sepanjang tahun tanpa terputus. Metode yang dipergunakan dalam operasi intelijen BNN menggunakan human intelligence dan didukung oleh teknologi intelijen yang saling melengkapi dan didasari oleh asas due process of law. Untuk memaksimalkan kerja-kerja intelijen, BNN menetapkan para personil intelijen di sejumlah wilayah prioritas. Di sejumlah wilayah prioritas rawan penyelundupan narkotika, khususnya di wilayah perairan Selat Malaka, perbatasan darat Kalimantan Barat dan Utara,
wilayah Laut Kalimantan Utara, dan sepanjang pesisir barat Pulau Sulawesi. Pelaksanaan operasi intelijen sepanjang tahun untuk memetakan jaringan sindikat narkotika yang meliputi jaringan antar negara, jaringan antar pulau dan provinsi, serta untuk melakukan pengejaran DPO yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Bapak Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI, Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga, rekan-rekan wartawan, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan yang baik ini, saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat dan kalangan media agar selalu mengawasi, memantau proses penegakan hukum terkait kasus ini. Saya ulangi, agar selalu mengawasi dan memantau proses penegakan hukum terkait kasus ini. Partisipasi aktif masyarakat dan kalangan media untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap kasus ini dilakukan oleh BNN secara transparan dan proses penyidikan dapat memberikan dampak penghukuman secara maksimal kepada pelaku sesuai dengan bobot tindakan dan kejahatannya. Selain itu, saya juga menghimbau kepada masyarakat agar secara aktif terus-menerus mengawasi kerja-kerja BNN agar selalu bekerja secara profesional dan transparan dalam penegakan hukum di bidang narkotika. Pada kesempatan ini, saya sebagai Kepala BNN mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kolaborasi yang sangat baik selama ini dengan berbagai pihak. Tanpa kolaborasi yang baik dan semangat saling mendukung tugas-tugas penanganan kejahatan narkotika, maka upaya-upaya pengungkapan kejahatan narkotika yang sangat rumit tidak akan berhasil dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi 3 DPR RI, Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, yang telah memberikan dukungan moral dan penguatan hukum serta anggaran untuk melaksanakan operasi pemberantasan narkotika sepanjang tahun. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menko Polkam yang selalu memberikan arahan dan mengkoordinasikan dengan baik tugas-tugas Des Pemberantasan Narkoba. Terima kasih kepada Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para menteri dan pimpinan lembaga yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada BNN dan stakeholder terkait untuk berkolaborasi dalam rangka mensukseskan program pencegahan dan pemberantasan narkoba. Secara khusus saya berterima kasih kepada para petugas di lapangan, para patriot-patriot kemanusiaan yang telah mendedikasikan dirinya untuk menyelamatkan dan melindungi generasi bangsa dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045 sebagaimana yang kita cita-citakan bersama. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya dari DEA dan counterpart lain dari Thailand yang telah membantu melakukan investigasi untuk mengungkap kasus yang kita tangani hari ini. Dan melalui melalui momentum konferensi pers pengungkapan kasus pada hari ini, saya selaku Kepala BNN Republik Indonesia mengajak seluruh stakeholder dan masyarakat menyatakan perang terbuka kepada jaringan sindikat narkoba dimanapun mereka berada. Saya ulangi, menyatakan perang terbuka kepada jaringan sindikat narkoba dimanapun mereka berada. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba.